Eternal Secret King, Chapter 451. Bab 451, tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan. Hehe, aku binatang buas dan kamu ingin membunuhku. Ki darah Suzimo berkumpul dan meledak, menyebabkan ki setan merah melonjak ke udara. Dia memelototi Aoyuk Xiao dengan dingin sebelum menyeringai dan menggonggong dengan dingin, aku akan membunuhmu dulu. Ras varian, menuntut keadilan bagi surga, itu hanyalah alasan. Bahkan jika Suzimo tidak mengambil wujud iblisnya, teladan dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis akan tetap membentuk aliansi dan membunuhnya. Siapa yang tidak tergoda dengan warisan Kaisar Insani tepat di depan mereka? Tidak ada yang namanya keadilan dan keadilan di dunia kultivasi, terlalu umum melihat orang membunuh orang lain untuk mencuri harta mereka. Ini adalah dunia yang kejam yang mematuhi hukum rimba. Mirip dengan pegunungan Changlang, itu adalah yang terkuat yang bertahan hidup. Tangan setiap pembudidaya ternoda oleh darah yang tak ada habisnya. Semakin tinggi ranah kultivasi seseorang, semakin banyak mayat yang akan ditumpuk di bawah kaki mereka. Ledakan. Suzimo menginjak tanah dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempat itu dan berlari menuju Aoyuk Xiao. Itu terlalu cepat, serangkaian bayangan terbentuk di kehampaan. Ekspresi Aoyuk Xiao berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, aura jahat yang mencekik sudah sampai padanya. Sesosok perkasa tiba di hadapannya, diselimuti oleh ki setan merah. Mata itu sangat menyilaukan dan bersinar dengan kilatan iblis yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ki ungu yang mengelilingi Aoyuk Xiao terkorosi oleh ki iblis yang tebal, meleleh dengan cepat seperti reaksi salju terhadap matahari yang terik. Mengembun, menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghindar, Aoyuk Xiao meraung dan menghancurkan jimat pelindungnya sambil menyulap segel tangan, menyebabkan ki roh di udara mendidih. Spirit ki dan ki ungunya terjalin, mengembun menjadi pedang panjang dengan ki ungu yang melonjak di depan Aoyuk Xiao. Itu mengungkapkan ujungnya yang tajam dan menembak ke arah Suzimo. Hancurkan, mendekat, Suzimo berteriak dan mengayunkan lengannya. Tinjunya dipenuhi dengan pembuluh darah hijau dan dagingnya dibanjiri darah, mengembang dengan cepat saat turun seperti segel raksasa. Ledakan, segel raksasa itu bertabrakan dengan pedang ungu dan mengeluarkan ledakan keras yang memekakkan telinga. Pedang ungu itu hancur oleh satu pukulan dari Suzimo. Aoyuk Xiao bergidik dan memuntahkan seteguk darah, terhuyung mundur. Sebelum dia bisa mengatur napas, pandangannya menjadi hitam dan segel yang berubah menjadi tinju itu hancur sekali lagi dengan keganasan yang tak ada habisnya. Pukulan kedua telah tiba, patah. Jimat perlindungan itu seperti kertas melawan bentuk iblis Suzimo, langsung hancur saat dipukul. Puff, segera setelah itu, pukulan itu turun dan menghantam kepala Aoyuk Xiao, menghancurkannya. Teladan Sekte Cakrawala Ungu sudah mati. Sealer yang menonton dari batas luar istana Kaisar Manusia tercengang, apalagi para pembudidaya yang menonton dari jauh. Itu adalah penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian. Dia tidak bisa bertahan dalam 3 langkah melawan penerus Divine Phoenix Island dan terbunuh dalam 2 pukulan. Lebih jauh lagi, sebelum itu, orang itu baru saja terkena pukulan penuh oleh Sealer dan terluka parah. Bagaimana dia masih bisa menghasilkan kekuatan yang begitu mengerikan? Patah. Petir turun ke kepala Suzimo. Mata penerus Zephyr Thunder Palace menyala saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu tidak akan bertahan lama sekarang karena kamu diserang oleh skill rahasia Zephyr Thunder Palace. Biasanya, kekuatan guntur adalah yang paling efektif dalam melawan iblis dan makhluk jahat. Sayang sekali garis keturunan Suzimo juga memiliki kekuatan guntur. Ketika keterampilan rahasia Zephyr Thunder Palace melonjak ke tubuh Suzimo, itu dimakan oleh garis keturunannya dan ki darahnya bahkan naik karena itu. Berdebur. Sebelum penerus Zephyr Thunder Palace selesai tertawa, sosok Suzimo melintas dan dia tiba di depan yang pertama hampir secara instan. Orang itu ketakutan setengah mati dan sangat pucat. Bahkan jika seseorang tidak terluka parah setelah terkena skill rahasia Zephyr Thunder Palace, mereka seharusnya dilumpuhkan oleh efek guntur. Dia belum pernah menemukan seseorang seperti Suzimo yang masih begitu kuat setelah disambar petir, dia sama sekali tidak terpengaruh. Rekan Taois, selamatkan aku. Orang itu menjerit dan dengan cepat menarik cermin dari tas penyimpanannya. Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, itu meluas seketika dan dia memegang cermin yang bergelombang dan berderak dengan petir di depannya. Ledakan, Suzimo meninju cermin, retakan, retakan, retakan. Seketika, petir menghilang saat retakan terbentuk di cermin. Lengan orang itu benar-benar patah dan dia dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa, menabrak sekeliling istana Kaisar Manusia. Darah mengalir terus-menerus dari mulutnya dan dia sudah pingsan. Saat Suzimo hendak mendekat dan membunuh orang itu, paragon lainnya tiba. Keahlian rahasia Snowdrift Valley, pedang terbang Chaos Essence Sekte, staf berlian Biksu Juechen, pedang mengejutkan Hang Qiuyu. Seni roh memenuhi langit, pedang ki melesat kemana-mana dan jimat gemilang yang memesona semuanya terbang ke arah Suzimo seperti hujan rintik-rintik, hampir menelannya. Mengingat keadaannya, Suzimo masih tenang dan matanya bersinar dengan kilatan yang dalam. Mengandalkan persepsi rohnya yang luar biasa, Suzimo melakukan manuver serangan intens dengan cepat dengan teknik gerakan yang gesit. Untuk menghindari serangan, tubuh Suzimo akan berubah bentuk menjadi aneh dari waktu ke waktu, itu jauh melampaui apa yang Paragon tahu. Dalam sekejap, Suzimo menyerang di depan penerus kuil angin jernih dan meninju dadanya. Penerus kuil angin jernih sudah mati. Saat Paragon ini ditutup oleh Suzimo, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setelah mengambil bentuk iblisnya, semburan kecepatan dan kekuatan dari Suzimo terlalu menakutkan dan dia mampu menyapu musuh kuat manapun dari ranah pendirian yayasan. Keterampilan rahasia, Illusory Fin. Pewaris Illusion Finchult berteriak pelan dan mengulurkan telapak tangannya, menggeser jarinya di depan mata Suzimo. Mereka bergerak secara misterius dalam ritme, memainkan gambar yang tampak ilusi. Keterampilan rahasia Illusion Finchult dapat mengeluarkan pikiran jahat di dalam pikiran seorang kultivator, menyebabkan mereka membentuk mental iblis yang tidak dapat mereka hindari sebelum akhirnya berubah menjadi iblis itu sendiri. Namun, sayang sekali tatapan Suzimo seperti pisau dan pikirannya teguh, dia tidak bisa tergoda sama sekali. Di matanya, metode pewaris Illusion Finchult mirip dengan permainan anak-anak yang tidak berharga. Keterampilan rahasia omong kosong apa itu? Sungguh memalukan. Tekuk lututnya, Suzimo menerobos semua ilusi dan menabrak dada pewaris Illusion Finchult. Tubuh ahli waris Illusion Finchult meledak menjadi bagian yang berbeda di udara, jatuh ke bawah sebagai daging berdarah dan mengisi udara dengan aroma darah. Mati. Pang Yue memegang tombak besinya dan meledak dengan kekuatan garis keturunannya. Energi roh melonjak dalam 8 meridian rohnya dan kekuatannya berada pada batasnya saat dia menusuk ke arah kepala Suzimo. Berteriak keras, Suzimo tiba-tiba berbalik dan membalas dengan pukulan.
Tangan kanannya yang berisi telapak tulang darah bertabrakan dengan tombak besi hitam seperti kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Pang Yue bisa merasakan sejumlah besar kekuatan melonjak melalui tombaknya yang tidak mungkin dipertahankan. Ada jeda sesaat. Seketika, darah terkuras dari wajah Pang Yue saat dia berteriak kesakitan. Telapak tangannya terbelah dengan darah menyembur keluar dan tombak besi hitamnya terbang dengan pukulan Su Zimo. Tembakan tombak ke arah Sang Guan Yu dari Sekte Cloud Rain yang sedang menyerang. Sang Guan Yu membuka kipas lipatnya dan ekspresinya berubah saat bersentuhan dengan tombak. Seketika, dia memutar tubuhnya, berusaha menghindari tombak yang masuk. Meskipun tombak itu hanya terbang karena pukulan Su Zimo, kekuatan yang dimilikinya masih merupakan sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Sang Guan Yu. Puff, meskipun dia berhasil menghindari kerusakan fatal, bahunya masih tertusuk oleh tombak, memperlihatkan sebuah lubang seukuran kepalan tangan dengan tulang di sekitar area itu hancur berkeping-keping. Lengan Pang Yue bergetar tak terkendali dan jatuh lemas ke kedua sisi. Dengan auranya benar-benar hilang, dia melarikan diri sambil bergumam dengan suara bergetar, tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan. Bahkan ahli waris iblis yang paling lapar dan liar dari istana Tuan harus sujud di hadapan Su Zimo. Eternal Secret King, Chapter 452. Bab 452, nomor 1 di bawah inti emas. Tak terkalahkan, semua pembudidaya yang menonton dari jauh memiliki ketidakpercayaan di mata mereka dan mulut mereka ternganga untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, pria ini sendirian menekan paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Keagungannya mungkin sebanding dengan Kaisar kuno. Sealer sangat marah saat mereka bergerak satu demi satu. Mendekati istana Kaisar manusia, ekspresi mereka sangat marah dan aura mereka naik tanpa henti. Semua orang salah menghitung situasi. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa dia masih bisa menghasilkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan meskipun diserang oleh serangan bertenaga penuh dari Sealer Sekte Zenith. Meskipun pertempuran melawan paragon Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis terdengar lambat dalam narasi, semuanya terjadi dalam 10 napas. Pada saat mereka bereaksi, beberapa paragon sudah mati di tempat dan setengah dari mereka terluka parah. Kerugiannya sangat besar dan sudah terlambat untuk menyesal. Di medan perang, sebuah pedang menyerang dengan cara yang mengejutkan, memancarkan niat membunuh yang mengerikan dengan kecepatan yang sangat cepat yang hampir seketika. Su Zimo baru saja meninju Pang Yue dengan tangan kanannya dan tidak dapat menariknya tepat waktu. Karena itu, dia hanya bisa mengambil pedang yang masuk dengan tangan kirinya. Hang Qiuyu sudah lama menyadari ada yang aneh dengan tangan kanan Su Zimo. Itu tidak bisa dihancurkan dan bahkan bisa bertahan melawan senjata roh yang sempurna dan serangan bertenaga penuh dari Sealer. Sebelumnya, ketika Su Zimo menggunakan tangan kanannya untuk menangkis tombak besar Pang Yue, itu adalah konfirmasi lebih lanjut dari teori Hang Qiuyu. Itulah alasan mengapa dia menunggu sampai saat ini untuk menyerang dari sisi kiri, dia ingin menghindari tangan kanan Su Zimo. Pedang yang mengejutkan adalah senjata roh tingkat sempurna. Hang Qiuyu menolak untuk percaya bahwa tubuh penggarap pendirian yayasan dapat bertahan melawan ujung senjata roh yang sempurna. Bahkan tubuh binatang buas berdarah murni tidak bisa mencapai level seperti itu. Namun, tidak mungkin dia tahu bahwa bahkan binatang buas berdarah murni pun harus menghindar dari Su Zimo dalam bentuk iblisnya. Ketika dia melihat Su Zimo mengulurkan tangan kirinya, mata Hang Qiuyu berkilat dengan kilatan gila saat dia menyatakan dengan dingin, tangan kirimu adalah milikku. Su Zimo mencibir. Dia mencengkeram pedang kejutan dengan telapak tangan kirinya secara langsung dan pedang itu mengeluarkan aura dingin yang menyeramkan. Seketika, pedang Qi meledak dan 5 pola roh bersinar tanpa henti. Berdengung, berdengung, pedang Qi melesat ke sekeliling dan kilatan darah muncul. Serangkaian luka muncul di tangan kiri Su Zimo. Namun, dengan gelombang Qi iblisnya, luka itu menunjukkan tanda-tanda pemulihan begitu muncul. Setelah melihat itu, murid Hang Qiuyu mengerut. Kemampuan generasi yang kuat. Saat berikutnya, dia menemukan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Setelah pedang kejutnya dicengkeram oleh tangan Su Zimo, tidak hanya gagal memotong tangannya, itu bahkan dibatasi dengan kecepatannya yang melambat. Akhirnya, berhenti total 1 inci dari kepala Su Zimo. Hang Qiuyu menyalurkan garis keturunannya dan matanya merah saat dia mengedarkan energi roh secara fanatik. Nyatanya, dantiannya sudah berdenyut kesakitan dan lengannya gemetar, dia jelas berada di batas kekuatannya. Selama dia bisa bergerak 1 inci lagi, dia bisa menembus kepala Su Zimo. Namun, pedang yang mengejutkan menolak untuk bergerak di telapak tangan Su Zimo. Hang Qiuyu dapat dengan jelas melihat bahwa pedang kejutnya berhasil memotong telapak tangan Su Zimo dan darah mengalir kemana-mana. Nyatanya, dia bahkan bisa merasakan gerakan lamban yang disebabkan oleh bilah pedang yang menusuk daging dan tulang Su Zimo. Namun, semua usahanya sia-sia karena selisih sejengkal itu. Saat Ki Iblis Merah melonjak, ki pedang di sekitar bilah tidak lagi sekuat dan setajam sebelumnya karena perlahan-lahan dibatasi dan ditelan. Darah Su Zimo tumpah ke pedang kejutan. Cahaya roh pada pedang secara bertahap meredup, seolah-olah itu terkorosi oleh semacam kekuatan. Mata Hang Qiuyu dipenuhi ketakutan saat dia melihat darah di pedang kejutnya. Tidak ada yang bisa memahami ketakutan yang dia rasakan saat itu. Garis keturunan macam apa yang dimiliki pria ini sehingga dia bahkan mampu menekan cahaya roh dari senjata roh yang sempurna. Apa yang tersirat dari segala sesuatu sebelum dia? Itu berarti jika senjata roh yang sempurna direndam dalam darah pria itu akan segera dihancurkan. Ada banyak legenda di dunia kultivasi. Dalam manual kuno Sekte Pedang, ada pernyataan yang tercatat bahwa setetes darah dari makhluk abadi sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan gunung, terowongan melalui lubang dan membunuh sosok perkasa kuno. Secara alami, Hang Qiuyu tidak memikirkan legenda itu. Bahkan jika mereka abadi, dapatkah garis keturunan mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan berlebihan? Pada saat ini, Hang Qiuyu menyadari bahwa garis keturunan seseorang benar-benar dapat dikembangkan hingga ke tingkat itu. Orang di hadapannya hanya berada di ranah yayasan pendirian, namun garis keturunannya sudah sekuat ini. Jika dia benar-benar menjadi sosok yang perkasa, patriark atau legenda abadi, setetes darahnya akan benar-benar cukup untuk menghancurkan sekelompok makhluk hidup. Saat ini, pedang kejut bahkan tidak dalam kendali Hang Qiuyu, apalagi mampu melumpuhkan telapak tangan pria itu. Setelah ternoda oleh darah Su Zimo, Hang Qiuyu dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara dia dan pedang kejutan semakin redup dan terancam putus kapan saja. Amitabha, Biksu Jue Chen memegang staf berliannya dan bersinar dengan kilau emas. Matanya menyala seperti obor dan dia sudah tiba, memancarkan kekuatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Setan, aku di sini untuk memurnikanmu. Kamu tidak memenuhi syarat. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat tangan kanannya yang sekarang bebas berubah menjadi kepalan sekali lagi dan menyambut staf berlian yang masuk dengan ganas. Bang, bergetar hebat, telapak tangan Biksu Jue Chen terbelah dan staf berliannya terlempar.
Mencengkeram pedang yang mengejutkan dengan tangan kirinya, Suzimo mengambil langkah besar dengan kaki kanannya dan bersandar. Sebelum Biksu Jue Chen dapat bereaksi, sesosok tubuh menghantam dadanya, bersandar padanya. Mata Biksu Jue Chen membelalak. Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya melalui pihak lain dan seketika, pikiran Biksu Jue Chen menjadi kosong dan dia terlempar. Bang! Mendarat dengan berat di tanah, dia memuntahkan seteguk darah dan pandangannya redup. Cimat perlindungannya dan penghalang emas yang dia ciptakan melalui sutra intan semuanya hancur juga. Serangkaian luka muncul di wajahnya dengan cara yang menakutkan. Dagingnya pecah. Dia tidak mati. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Setelah dia mengambil bentuk iblisnya dan kekuatannya meningkat secara eksponensial, bersandar itu seharusnya cukup untuk membunuh 10 Biksu Jue Chen. Mengalihkan pandangannya, Suzimo melihat kasaya emas yang dikenakan oleh Biksu Jue Chen dan dia langsung mengerti. Kasaya emas itu pasti senjata roh pertahanan yang sangat kuat. Kalau tidak, bahkan tubuh berliannya yang tidak bisa dihancurkan pun akan hancur menjadi kabut darah. Berjuang untuk berdiri, tidak ada aura yang tersisa di sekitar Biksu Jue Chen saat dia terhuyung-huyung untuk melarikan diri seperti anjing yang menyedihkan. Hahaha. Suzimo tertawa terbahak-bahak dan menatap pandangan belakang Biksu Jue Chen yang melarikan diri sambil berteriak, kamu ingin memurnikanku dengan keterampilan itu. Kembali dan berkultivasi selama 10 tahun dulu. Mendengar itu, kaki Biksu Jue Chen lemas dan dia hampir terjatuh. Sebagai penerus biara intan dan panutan sekte Buddha, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dipenuhi dengan kemarahan dan benar-benar terhina, Biksu Jue Chen begitu terpendam dan kesal sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dadanya sangat lega setelah dia memuntahkan seteguk darah itu dan dia meratap dalam-dalam. Pria itu mungkin tak terkalahkan di antara ranah pendirian yayasan. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa setelah pertempuran ini, selama penerus Divine Phoenix Island bertahan, dia akan menjadi orang nomor 1 di bawah ranah Golden Core. Eternal Secret King, Chapter 453. Bab 453, Paragon Mati lainnya. Pertempuran belum berakhir. Sementara Suzimo menerbangkan Biksu Jue Chen, dia masih mencengkeram pedang kejutan dengan tangan kirinya dan melawan Hang Qiuyu. 4 paragon yang tersisa menyerang pada saat bersamaan. Ling Han dari Snowdrift Valley meledak dengan keterampilan rahasianya. Chen Yizi dari Chaos Essence Sect mengirim pedang terbangnya ke depan dari kejauhan, tidak berani mendekat. Penerus biara kebijaksanaan mengetukkan kakinya ke tanah dan mendekat, memunculkan serangkaian bayangan dengan kedua tangan saat dia melepaskan keterampilan rahasia pamungkas, serangan telapak kebijaksanaan. Wisdom Palm Strike memiliki kekuatan untuk menyerang objek melalui media. Jika mendarat di tubuh seseorang, meskipun tidak ada luka yang muncul di permukaan, organ orang tersebut akan pecah, itu sangat kuat. Bahkan Biksu Jue Chen yang mengolah sutra intan tidak berani menghadapi serangan telapak tangan kebijaksanaan secara langsung. Melayang-layang seperti helikopter, bayang-bayang telapak tangan kacau dan sulit untuk mengidentifikasi yang asli. Pergi. Penerus biara tanpa bentuk mengeluarkan mangkuk sedekah tembaga dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang mempesona yang suci dan tanpa cacat. Mangkuk sedekah tembaga miring ke bawah dan cahaya ilahi mengalir ke bawah menuju kepala Suzimo dengan pembacaan kitab suci oleh penerusnya. 4 paragon menyerang pada saat yang sama tetapi Suzimo hanya memiliki tangan kanannya. Pedang terbang Chen Yizi dari Sekte Chaos Essence adalah yang pertama tiba dan Suzimo meraihnya dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Segel beku, suara itu sedingin es saat suhu di sekitarnya turun. Suzimo mulai membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan ki iblis merah yang mengelilinginya membeku dengan lapisan es. Embun beku menyegel energi roh dan ki darah. Pada saat yang sama, mangkuk sedekah tembaga tiba di atas kepala Suzimo dan turun perlahan dengan kekuatan yang menakutkan, seolah ingin menahannya di dalamnya. Penerus biara kebijaksanaan mendekat, melepaskan serangkaian bayangan dari telapak tangannya. Suzimo mencengkeram pedang kejut dengan tangan kirinya sambil menahan pedang terbang Chen Yizi dengan tangan kanannya, dia tidak punya tangan tersisa. Ditambah dengan skill rahasia Snowdrift Valley dan turunnya mangkuk sedekah dari biara tak berbentuk, gabungan kekuatan semburan dari berbagai sumber membatasi dia pada posisinya, tidak bisa bergerak sama sekali. Bang, bang, bang. 10 serangan telapak tangan berturut-turut mendarat di tubuh Suzimo. Dengan setiap serangan telapak tangan, tubuh Suzimo akan bergetar sekali saat darah mengalir dari sudut bibirnya. Semua paragon terkejut saat melihat itu. Penerus Divine Phoenix Island akhirnya terluka pada titik pertempuran ini. Segera setelah itu, Hang Qiuyu dan yang lainnya menemukan bahwa meskipun demikian, orang tersebut tetap tegak dan menolak untuk turun. Sebaliknya, rasa dingin di matanya semakin meningkat. Itu bahkan tidak cukup untuk membunuhnya. Penerus biara kebijaksanaan akhirnya mengalami ketakutan yang sama seperti yang dirasakan Biksu Jue Chen dan yang lainnya. Orang itu menahan lebih dari 10 serangan telapak tangan kebijaksanaan begitu saja. Jika itu orang lain, organ mereka sudah lama meledak dengan serangan telapak tangan. Namun, pria ini sepertinya baik-baik saja dan tatapannya tajam seperti biasa. Di antara teknik penempaan tubuh, bahkan yang terkuat dari umat manusia, paling banyak seseorang hanya dapat menukar darah melalui sumsum mereka, sulit bagi mereka untuk mengolah organ. Namun, Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness berspesialisasi dalam mengolah organ. Organ Suzimo bahkan lebih kuat dari kebanyakan binatang buas berdarah murni. Kalau tidak mungkin dia memiliki stamina yang menakutkan untuk bertarung sampai sekarang. Setelah menahan lebih dari 10 serangan telapak kebijaksanaan, organ Suzimo hanya terguncang, tetapi fondasinya tidak terluka. Turun. Penerus biara tak berbentuk berteriak dan menggerakkan tangan dan jarinya dengan cepat, menyulap seni roh yang menembakkan berkas cahaya roh ke dalam mangkuk sedekah tembaga. Mangkuk sedekah tembaga mengembang dengan cepat dan turun. Hang Qiuyu tidak punya pilihan lain selain melepaskan cengkeramannya dan meninggalkan pedang kejutnya. Dalam sekejap mata, mangkuk sedekah tembaga yang bersinar dengan pancaran cahaya yang mempesona menelan Suzimo dan menguncinya ke tanah. Apakah sudah berakhir? Setelah melihat itu, para siler yang bergegas mendekat secara bertahap melambat. Amitabha, penerus biara tanpa bentuk melantunkan proklamasi Buddhis dan berjalan menuju mangkuk sedekah tembaga yang sekarang setinggi manusia, berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, jangan khawatir. Yang diperlukan hanyalah waktu untuk membakar satu batang dupa bagi siapapun yang memasuki mangkuk sedekah tembaga saya, bahkan binatang buas berdarah murni, untuk meleleh menjadi genangan air dan mati. Paragon menghela nafas lega dan ekspresi mereka menjadi rileks secara signifikan. Sesampainya di depan mangkuk sedekah tembaga, penerus biara tanpa bentuk menundukkan kepalanya dengan ekspresi bermartabat sambil melantunkan terus-menerus, menyebabkan cahaya di sekitar mangkuk sedekah bersinar semakin terang. Tiba-tiba, perubahan terjadi. Ledakan dahsyat terdengar dari dalam mangkuk sedekah tembaga.
Hang Qiuyu dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka melihat ke arah mangkuk sedekah tembaga, pupil mata mereka menyempit. Sebuah penyok besar seukuran kepalan tangan muncul di dinding mangkuk sedekah tembaga. Kekuatan mengerikan macam apa yang dia miliki untuk dapat membuat penyok seukuran kepalan tangan pada senjata roh dari Sekte Buddha. Cahaya keemasan di sekitar mangkuk sedekah tembaga meredup secara signifikan. Bang, bang, bang. Sebelum semua orang bisa mencapainya, serangkaian suara meledak seperti tetesan air hujan saat penyok seukuran kepalan tangan muncul di sekitar mangkuk sedekah tembaga satu demi satu. Ada jeda sesaat, aura yang sangat berbahaya dipancarkan dari dalam mangkuk sedekah tembaga. Cepat, mundur. Biksu tua dari biara tanpa bentuk berteriak. Ledakan. Ada suara memekakkan telinga yang mengguncang gunung dan bumi. Mangkuk sedekah tembaga raksasa di depan mereka meledak menjadi pecahan yang terbang ke segala arah dengan gelombang kejut yang besar. Sosok tinggi dan perkasa muncul di depan mata semua orang sekali lagi. Diselimuti oleh ki iblis, matanya yang jahat bersinar dengan kilatan dingin dan dia memiliki aura yang sangat deras. Orang pertama yang menderita adalah penerus biara tak berbentuk yang paling dekat dengan mangkuk sedekah tembaga. Terlempar karena benturan, dia tertusuk oleh pecahan mangkuk sedekah dan meninggal di tempat. Su Zimo melemparkan pedang kejut yang ada di tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat dan seketika, itu tiba sebelum Ling Han dari Snowdrift Valley. Mengembun, Ling Han terkejut dan menyulap cermin roh beku di hadapannya yang dipenuhi dengan niat dingin. Ledakan, pedang yang mengejutkan bertabrakan dengan keras ke cermin roh es. Setelah jeda sesaat, serangkaian retakan muncul di cermin roh. Dalam sekejap mata, itu menyebar kemana-mana dan hancur. Ling Han jatuh ke samping, batuk darah segar tanpa henti. Meskipun itu hanya serangan sederhana, itu memiliki kekuatan menakutkan yang dihasilkan Su Zimo setelah mengambil wujud iblisnya, menyebabkan Ling Han terluka parah. Bang! Dengan tamparan backhand, Su Zimo melepaskan jurus pembunuhan dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, telapak pemecah tanah, dan bertabrakan dengan intens melawan telapak kebijaksanaan penerus biara kebijaksanaan. Mata penerus membelalak kaget, dia merasakan kekuatan robekan yang sangat menakutkan yang melonjak, mengancam untuk menciptakan jurang melalui tanah. Sing! Kabut darah memuntahkan, daging di lengan penerus biara kebijaksanaan robek dan tulangnya benar-benar patah saat dia terbang. Dalam sekejap mata, seorang paragon mati dan dua lagi harus meninggalkan pertempuran. Tatapan Su Zimo beralih ke arah Chen Yizi dari Sekte Chaos Essence, melemparkan pedang terbang di tangannya ke arah yang terakhir. Pedang melesat di udara dan tiba seketika. Tidak mungkin Chen Yizi berani menerima serangan saat dia menggeser langkahnya, ingin menghindar ke samping. Tanpa diduga, penglihatan Chen Yizi kabur dan sesosok tubuh tinggi telah tiba di depannya, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia tiba hampir bersamaan dengan pedang. Seberapa cepat? Kelopak mata Chen Yizi berkedut gila. Ledakan. Sesampainya di depan Chen Yizi, Su Zimo melepaskan langkah langit bajak dan menginjak tanah dengan keras. Seketika, kaki Chen Yizi lemas dan dia melambat. Pedang menembus tubuhnya. Mata Chen Yizi menjadi redup saat aliran darah menyembur keluar dari dadanya, memutuskan hidupnya. Teladan dari Sekte Chaos Essence juga sudah mati. Eternal Secret King, Chapter 454. Bab 454 bergabung dengan kekuatan untuk membunuh. Niat tegas melintas di mata Hang Qiuyu saat dia berbalik untuk melarikan diri. Su Zimo mendengus dengan dingin dan mengejar Hang Qiuyu dengan beberapa langkah besar. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meninju keras ke arah punggung yang terakhir. Ledakan, tinju raksasa yang menyerupai segel besar turun dari langit. Seketika, Spirit Ki meledak dengan ledakan keras dengan cara yang menakutkan. Hang Qiuyu melihatnya dari sisi matanya dan ketakutan. Jika dia terkena serangan itu, dia tidak akan bertahan bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Pelarian pedang, tetap tenang dalam situasi ini, Hang Qiuyu berteriak pelan dan pedang ki di dalam dirinya melonjak keluar. Seperti pedang terhunus, dia melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri ke kejauhan, kecepatannya sudah melewati batas. Ini adalah skill rahasia dari Sword Sek yang mirip dengan Blood Escape tetapi bertahan untuk waktu yang lebih singkat. Secara alami, efek sampingnya juga jauh lebih sedikit. Segel raksasa di atas hendak turun. Namun, ledakan kecepatan Hang Qiuyu yang tiba-tiba membuatnya sedemikian rupa sehingga segelnya akan hilang. Hang Qiuyu sangat senang, dia sudah bisa melihat Sealer menyerbu. Selama dia bisa menahan nafas lagi, situasinya akan berubah total. Pada saat itu, suara tali busur ditarik terdengar di telinga Hang Qiuyu. Pang, pang, pang. Dia berbalik sedikit dan melihat ke arah punggungnya. Namun, melihat apa yang akan datang membuatnya takut. Su Zimo berada tepat di belakangnya, bergerak seperti bayangan saat matanya bersinar dengan kilatan setan. Dengan niat membunuh yang melonjak, tulang dan tendon pembentuk terdengar dan lengannya melebar beberapa inci di bawah peregangan yang intens. Bagaimana itu lengan manusia? Itu jelas belalai gajah ilahi purba. Merobek cakrawala, sepertinya itu bisa menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan kehampaan saat mengejar Hang Qiuyu dan membanting dengan keras. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, Hang Qiuyu mengeluarkan lingkaran perak mengkilap lainnya dari tas penyimpanannya dan memutar tubuhnya, mendorongnya dengan keras ke arah tinju yang masuk. Ledakan, ledakan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Seolah-olah dia tersambar petir, suara retakan tulang terdengar dari seluruh lengan Hang Qiuyu. Puff, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang, seluruh wajahnya kuning pucat. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya dengan menggunakan senjata roh bawaan, dia pingsan di tempat dan terbaring tak bergerak di tanah dalam kondisi yang buruk. Saat ini, teladan dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis telah mati, terluka, atau telah melarikan diri. Demon SG adalah satu-satunya yang berdiri tidak jauh dari sana menyaksikan semuanya dengan takjub. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Zimo harus mengubah penampilannya dan bahkan mengubah tubuhnya untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah pertempuran ini, ada kemungkinan besar dia akan menyinggung seluruh dunia kultivasi. Mengabaikan mereka yang terluka parah dan lumpuh, ada 7 paragon yang mati di tangannya. Pada saat itu, Demon SG tidak tahu bahwa dengan Sue yang dari Sekte Tanah Jahat yang meninggal di lembah kabut di luar kota Suantian, ada total 8 paragon yang mati di tangan Su Zimo. Begitu identitasnya terungkap, ada kemungkinan besar dia akan diburu oleh para ahli dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Meskipun dunia sangat besar, tidak ada tempat di mana dia benar-benar aman. Tentu saja, saat ini, hal terpenting yang harus dipertimbangkan Su Zimo adalah bagaimana dia akan bertahan hidup. Para Sealer telah tiba di bawah istana Kaisar Manusia. Di antara mereka, Sword Sek dan Snowdrift Sek Sealers mengambil penerus mereka masing-masing dan meninggalkan medan perang terlebih dahulu untuk mencoba dan menyembuhkan mereka.
Namun, 5 Sealer yang penuh dengan niat membunuh dan memancarkan aura mengerikan telah mengepung Su Zimo. Mereka berasal dari Purple Firmament Sect, Clearwind Temple, Illusion Finchult, Chaos Essence Sect, dan Formless Monastery. Karena teladan mereka sudah mati, mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak dan membunuh Su Zimo. Rasa malumu telah berubah menjadi kemarahan. Su Zimo tertawa dan mengamati sekelilingnya dengan mata mengejek. Karena mereka bukan tandinganku 1 lawan 1, mereka mendatangiku bersama. Setelah mereka dikalahkan, bahkan Sealer mereka bergabung. Fufufu, hanya itu yang ada pada 3 faksi besar. B. Start dari Divine Phoenix Island, provokasimu tidak berarti apa-apa bagi kami. Kamu tetap akan mati. Sealer Sekte Cakrawala Ungu memiliki nada tenang dan dia tidak tergerak. Su Zimo mencibir, orang tua, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku hanya ingin melihat betapa tak tahu malunya para pembudidaya dari Sekte Cakrawala Ungu. Bestart, karena kamu bukan dari ras kami, kamu adalah musuh bersama kami. Sealer Clearwind Temple melambaikan cambuk ekor kuda di tangannya dan berteriak. Amitabha, Sealer dari biara tanpa bentuk berkata dengan muram, pelindung, tidak ada seorang pun selain kekeras kepalaanmu yang harus disalahkan atas penderitaanmu hari ini. Sebuah pohon tinggi menarik angin kencang, yang selalu terjadi sepanjang sejarah. Sealer Illusion Finchult tertawa sinis. Kalian dari Sekte Abadi dan Buddha benar-benar munafik, selalu mencari segala macam alasan untuk tindakan kalian. Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa alasan mengapa kami bergandengan tangan adalah untuk membunuh Anda karena Anda berbakat. Bunuh aku. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan ki darahnya meledak. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi 5 Sealer, auranya naik sekali lagi saat dia berteriak, mari kita lihat apakah kalian memiliki apa yang diperlukan. Dia memandang rendah 5 inti emas sebagai penggarap pendirian yayasan. Terlepas dari hasil pertempuran, kata-katanya saja sudah cukup untuk membuat para pembudidaya yang menonton dari jauh terkejut dengan jantung yang berdebar kencang. Pada saat itu, semua paragon tampak benar-benar inferior. Bang, ledakan, ledakan. Saat itu, suara tiba-tiba datang dari dalam istana kaisar manusia yang menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas. Sebuah gua raksasa muncul di tengah istana kaisar manusia. Itu gelap gulita, gelap secara misterius dan mengeluarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Pintu masuk ke istana kaisar manusia telah muncul. Ini berarti bahwa istana kaisar manusia diam-diam telah mengakui seseorang sebagai penerus. Menyerang. 5 Sealer berteriak dan menyerang bersama dengan pemahaman diam-diam. Tak satu pun dari mereka bisa duduk dan menonton Su Zimo memasuki istana kaisar manusia untuk menerima warisan. Mereka harus membunuhnya di sini. Jika Su Zimo mati, istana kaisar manusia akan menghilang atau memilih penerus baru. Tidak mungkin istana kaisar manusia meninggalkan warisannya pada mayat. Mati. Sealer Sekte Cakrawala Ungu meraung dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ki ungu tak berujung yang mengelilinginya mengembun menjadi pedang raksasa yang melesat ke arah Su Zimo. Pedang ungu merobek udara dan menciptakan jurang raksasa di tanah, menyebabkan bumi terlempar dan debu berterbangan kemana-mana. Su Zimo telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Orifice Clearing Great Wilderness. Dia juga berada di ranah pendirian Yayasan 7 Meridian. Baik itu kultivasinya yang abadi atau iblis, dia belum mencapai batasnya dan bahkan dalam bentuk iblisnya, kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi inti emas. Jika dia dihadapkan dengan 1 Sealer tua, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Namun, tidak mungkin dia bisa menang jika mereka berlima menyerang pada saat bersamaan. Dia harus bertahan melewatinya. Pada saat hidup dan mati ini, kekuatan Su Zimo sudah disalurkan ke batasnya dan garis keturunannya melonjak sementara tendon dan tulangnya berdering bersamaan. Ki setan bergemuruh di sekelilingnya, membentuk binatang iblis yang mengancam yang seperti hidup dan penuh dengan niat membunuh. Ada sapi liar dengan tanduk terangkat, iblis beruang yang meraung sambil berdiri tegak, anakonda melingkar, kera iblis dengan lengan besar. Mengaum, menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo membusungkan dadanya dan berhenti sejenak sebelum mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi ke arah Sealer Sekte Cakrawala Ungu. Setan kuno yang mengelilinginya meraung pada saat bersamaan. Kekosongan berguncang, mengubah seluruh ruang itu sendiri. Su Zimo seperti raja dari semua iblis. Dalam sekejap mata, dunia berubah. Eternal Secret King, Chapter 455. Bab 455 akan mati. Bahkan kelima Sealer itu merasa merinding saat merasakan aura jahat yang dikeluarkan oleh Su Zimo. Pemuda ini tidak boleh selamat. Dia sudah mampu menekan paragon Sekte Abadi, Buddha, dan iblis di pendirian Yayasan 7 Meridian. Jika dia mendapatkan warisan kaisar manusia. Sulit dibayangkan dan mereka juga tidak berani. Semakin kuat kekuatan dan potensi yang ditampilkan oleh Su Zimo, semakin besar tekad kelima Sealer untuk membunuhnya. Ki iblis merah bergemuruh dan iblis kuno yang seperti kehidupan menyerbu sambil melolong, menggigit, dan membanting ke arah pedang ungu yang masuk. Bang, bang, bang. Pedang itu merobek udara dengan kekuatan tak berujung dan ujung tajam yang menakutkan, mengalahkan iblis kuno yang dibentuk dengan ki iblis satu demi satu. Ki ungu dan ki iblis, dua kekuatan berbeda, bertabrakan dan saling merusak tanpa henti. Dengan hilangnya setiap binatang iblis, ki setan merah yang mengelilingi Su Zimo akan sedikit redup. Kekuatan pedang ungu itu juga jelas tidak sekuat awalnya karena cahayanya meredup. Ledakan, itu adalah suara lain yang memekakkan telinga. Pedang ungu bertabrakan dengan binatang iblis terakhir. Semua binatang iblis dan ki setan telah bubar dan pedang ungu berubah menjadi aliran ki ungu yang kembali ke dunia juga. Su Zimo berhasil bertahan melawan serangan Sealer berkekuatan penuh. Selain itu, dia bertahan melawannya tanpa menerima kerusakan apapun. Su Zimo terengah-engah. Kali ini, dia telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Sejak dia tiba, dia telah bertarung. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki stamina yang mengejutkan dan ki darah yang ganas karena kultivasinya yang terus-menerus dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, dia pasti sudah lama kelelahan. Saat ini, setelah mempertahankan pedang Sealer Sekte Cakrawala Ungu, Su Zimo merasakan kelemahan melonjak ke kepalanya dan lengan serta kakinya tidak berdaya, dia benar-benar kelelahan. Jika bukan karena fakta bahwa dia terus-menerus dikelilingi oleh musuh yang kuat, dia pasti sudah lama pingsan. Setelah menggunakan kekuatan inti emas, hanya ada satu hasil untuk Sealer, mereka akan ditelan tanpa ampun oleh sobekan dimensional di medan perang kuno. Serangkaian robekan muncul di belakang Sealer Sekte Cakrawala Ungu saat angin serang melolong secara misterius. Melihat ke atas, Su Zimo menyeringai dengan ejekan di matanya. Sealer Sekte Cakrawala Ungu menggertakkan giginya karena marah. B. Start, kamu tidak harus sombong. Tidak akan lama sebelum Anda akan bergabung dengan saya. Hahaha, Ark.
Itu adalah tangisan yang tragis. Tubuhnya tercabik-cabik oleh dimensi, berubah menjadi kabut darah saat dia dimakan dengan bersih tanpa ada mayat yang tersisa. Sesaat kemudian, dimensinya menjadi stabil dan sobekannya diperbaiki dengan sendirinya. Berdebur, sinar perak turun dari langit dengan cara yang menakutkan. Siler kuil angin jernih menyerang dengan cambuk ekor kudanya dan 3.000 benang perak memanjang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi batang perak besar yang menghantam kepala Su Zimo dengan keras. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya, meraih batang perak yang masuk. Bang! Terdengar suara kekalahan yang tumpul saat tongkat dan tangan bertabrakan. Meskipun dia berhasil mencengkeram batang perak dengan erat, daging di telapak tangannya telah meledak dan kekuatan yang menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya. Organ tubuhnya pecah saat menerima benturan dan retakan muncul di permukaan. Puff! Tatapan Su Zimo meredup dan dia memuntahkan seteguk darah. Syukurlah, saya memiliki telapak tangan tulang darah ini. Kalau tidak, lenganku akan hancur oleh serangan siler ini. Dia meratap secara internal dengan rasa terima kasih. Naif. Tiba-tiba, Siler Clear Wind Temple terkekeh dengan ekspresi ejekan. Ekspresi Su Zimo berubah. Tiba-tiba, batang perak terbuka dari telapak tangannya dan 3.000 benang mencambuk punggungnya dengan kejam. Iya, kilatan darah muncul, disertai dengan suara tulang retak. Wajah Su Zimo memucat saat lututnya lemas, hampir berlutut di tanah. Perubahan itu sangat mendadak, cambuk ekor kuda tampak seperti hidup dan beralih antara fleksibilitas dan ketangguhan secara instan. Punggung Su Zimo dicambuk menjadi daging dan darah yang berantakan, seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya meluncur. Kain pakaiannya yang robek menempel di permukaan dengan cara yang menakutkan. Tulang selangkanya patah dan menggantung secara terbuka, terlihat sangat mengejutkan. Pada saat itu, Su Zimo mengalami aspek menakutkan lainnya dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Vitalitasnya sangat mengejutkan. Jika itu adalah pembudidaya atau makhluk hidup lain, mereka sudah lama mati setelah organ mereka pecah dan mereka menderita dampak yang begitu parah. Namun, saat ini, Su Zimo masih bisa berdiri tegak. Dia bisa merasakan lukanya sedikit sembuh dengan setiap tarikan napas, kecuali pada kecepatan yang sangat lambat karena luka seriusnya. Kamu masih belum mati. Mata Siler Clear Wind Temple membelalak tak percaya saat dia menatap Su Zimo yang berdiri tegak perlahan. Serangannya lebih dari cukup untuk membelah tubuh penggarap pendirian yayasan manapun. Namun, dia tidak menyangka Su Zimo akan berdiri sekali lagi. Sayang sekali, aku hanya perlu sedikit lagi. Siler menghela nafas dengan marah. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Air mata dimensional muncul dan melahapnya langsung, bahkan cambuk ekor kudanya hancur berkeping-keping. Berdengung. Hampir pada saat yang sama, suara pedang berdengung terdengar. Pergi. Siler Sekte Chaos Essence telah menyerang, mengarahkan pedang terbangnya ke arah Su Zimo. Seberkas cahaya muncul seketika. Itu adalah langkah pembunuhan pembudidaya yang paling sederhana dan juga paling efektif. Saat Siler Sekte Chaos Essence menyerang, Su Zimo merasakan peringatan di benaknya. Tanpa ragu, dalam sekejap, Su Zimo menggertakkan giginya dan mengelak ke samping. Puff! Aliran darah menyembur keluar. Dia masih selangkah terlalu lambat. Pedang itu menembus dada kirinya dan melesat keluar dari tubuhnya. Meski tidak mengenai jantungnya, penetrasi melalui paru-parunya sudah cukup fatal. Seketika, Su Zimo kesulitan bernapas. Dia terbatuk tanpa henti, seolah-olah ada api yang membakar tenggorokannya, dan tubuhnya kejang sesaat. Kali ini, cederanya terlalu parah. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami cedera serius sepanjang perjalanan kultivasinya. Meskipun kemampuan regenerasinya kuat, ada batasnya, tidak diketahui apakah dia bisa pulih dari cedera seperti itu. Selain itu, ini terjadi di medan perang kuno dan tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Berdengung. Di udara, pedang terbang itu berbalik dan menelusuri kembali jalurnya tepat setelah menembus dada Su Zimo. Itu adalah tanda yang jelas tentang seberapa canggih Sealer of Chaos Essence Sect dalam keterampilan penanganan pedangnya. Perasaan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba. Bahkan tanpa persepsi rohnya, Su Zimo tahu bahwa dia sangat dekat dengan kematian dan pasti akan mati jika dia tidak bisa mengelak dari pedang itu. Bang! Menginjak tanah, dia mengerahkan sedikit kekuatan terakhirnya dan melompat dengan paksa ke samping. Sing! Kilatan darah muncul dan rasa sakit berdenyut yang melanda sumsum yang melonjak dari perutnya. Darah terkuras dari wajah Su Zimo saat lututnya lemas, hampir jatuh ke tanah. Sekarang, dia benar-benar kelelahan dan terluka parah, sangat beruntung dia bisa menghindari kerusakan fatal. Pedang itu mengiris lubang berdarah melalui perutnya. Su Zimo segera mencengkeramnya dengan tangannya agar ususnya tidak keluar. Darah segar menyembur keluar, merembes melalui jari-jarinya dan mengalir ke bawah, perlahan membasahi pakaiannya dengan bau yang menyengat. Dalam sekejap mata, dia sudah dipenuhi darah. Kepalanya berputar dan dia bergoyang sementara dia merasakan vitalitasnya meninggalkan tubuhnya dengan cara yang tidak dapat diubah. Apakah aku akan mati? Su Zimo bergumam pelan. Tiba-tiba, penglihatannya kabur, seolah-olah sesosok berdarah muncul dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan setelah bertahun-tahun, sosok itu tetap terukir dalam ingatannya. Tidak ada cara baginya untuk menghapus adegan itu dan terasa jelas seolah-olah itu kemarin.